Gua ditipu salah seorang teman artis sama juga ngakunya pengusaha. Voice note-nya MZ, isi chatnya MZ sama gue gitu. Gimana caranya ini? Jadi dicoba dipadu-padankan sama si Rofi, sama lawyer gue. Ya, lawyer gue menemuilah semua si orang yang tanda kutip dijanjikan untuk pakai lo jadi brand ambassadornya. Iya, ternyata nggak sinkron semua. Penipu-penipu online yang ternyata dari dalam penjara banyak, Om. Oh iya, itu paling banyak. Pekerja migran di Hong Kong dan juga di Taiwan, dalam waktu 3 hari itu 15 juta, 20 juta, 90 juta. Satu narapidana ditarget 100 korban. Kami mak-mak yang nggak berdaya ini ditipu oleh pasangan suami istri yang mengaku anggota kepolisian berpangkat AKBP. Kan polisi itu mengayomi, bukan nyerampok. Pacaran hingga poligami. Ali Sonetu pinjam uang lalu dipolisikan Rika. Gua ditipu salah seorang teman artis sama juga ngakunya pengusaha. Gue ditawarin mobil, gue disuruh transfer DP cepat tuh, akhirnya pokoknya intinya mobilnya fiktif dan bukan mobil dia. Mobil gua, terus kan tuh kalau pengakuannya dia kan mobil dia yang dititip di showroom gua. Gua bilang enggak, ini mobil gua di showroom gua. Nah, si Upik Abu ini bukan siapa-siapa, nyolot, udah nipunya banyak orang, ngerugikan banyak orang, ngancem gue, terus gitu, si Tukikas itu saha. Kan harusnya etikanya kalau dia udah salah, dia harus datang bawain minta maaf, ngomong baik-baik, kayak nyusahin orang. Oh, Fuji juga dikasih cincin palsu sama dia? Temennya MZ juga? Iya. Udah 4 tahun bener? Iya. Tapi ditipu juga? Iya. Kamu artis, hanya gara-gara 100 juta saya korbankan reputasi saya. Iya. Hanya untuk membela 100 juta, mending kau ganti aja uangnya uya-kuya. Lu berapa? 1 miliar lebih? 1,3 miliar lebih. Emang bipolar boleh bisa nipu-nipu orang? Nawarin bisa pakai Raffi Ahmad untuk brand ambassador pabrik. Iya. Berapa katanya? 1,2 M. Untuk kasus penipuan yang gua alami, MZ ya, dan juga Raffi juga terbawa juga. Voice note-nya MZ, isi chatnya MZ sama gue gitu. Gimana caranya ini? Jadi dicoba dipadu-padankan sama si Rofi, sama lawyer gue. Ya, lawyer gue menemuilah semua si orang yang tanda kutip dijanjikan untuk pakai lo jadi brand ambassadornya. Iya, ternyata nggak sinkron semua. Jadi seolah-olah lo yang minta transfer, itu bukan lo kan berarti ngechat? Nggak mungkin, gue tuh nggak pernah minta duit di depan duluan. Sebelum tanda tangan kontrak semua jelas. Pacaran hingga poligami. Ali Sonetu pinjam uang lalu dipolisikan Rika. Gue buka-buka sosial media, Instagram, gue cek ada foto perkawinan. Ya di situ gue down sih. Kalau status aja dia udah bohong. Gue gemeteran gitu, uang gue udah habis-habisan gitu nih. Gue mungkin gue dibohongin gitu ya. Kamu jangan anggap aku penipu ya. Gue kekeh, kita putus. Pikirin uang yang kamu pinjem gitu. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah ikhlas. Even aku mati pun, tolong temuin anak aku. Itu uang peninggalan kematian suami gue. Uangnya terkuras sama laki-laki, Bang. Dan gue di fase yang gue udah ke rooftop kantor lantai 20 berapa gue lupa. Gue ngerasa gue mau ngakhirin hidup gue. Karena sejak masalah itu hidup gue berantakan gitu. Gue hancur sih gitu, sampai keluarganya dia tuh semua ngeblok gue. Penipu-penipu online yang ternyata dari dalam penjara banyak, Om. Oh iya, itu paling banyak. Mereka ngejual link ke Napi itu digunakan untuk membuat akun micet. Jadi dalam satu link itu mulai dari foto yang masih pakai pakaian dan telanjang bulan. Paling banyak fotonya dipakai. Terbaru 264 juta dalam waktu kenal 1 minggu. Balikin duit saya, kejadian ini orang udah menganggapku sebagai penipu. Foto-foto saya disalahgunakan nih. Iya. Ibu-ibunya itu dipacarin. Dia nge-DM saya, minta tolong balikin uangnya. Maki-maki saya. Dia datang ke kantor. Tiba-tiba marah-marah, minta tanggung jawab. Selama ini kan mereka menuduh kalau saya pelakunya. Ketangkep, posisinya si penipu itu ada di lapas. Polisi siapa lagi, Mas? Teman-teman yang pernah dipakai? Romi Indra Setiawan, Rahmat Martin, dia Polda Aceh, Abdul Qadir. Itu dia di Riau, Pak Ripal juga, Kapolsek dia. Dengan teknologi ini, penipunya bisa meniru wajah siapa saja. Tidak cuma wajah. Even voice and language can be changed as they see fit. Please be careful. Pekerja migran di Hong Kong dan juga di Taiwan, dalam waktu 3 hari itu 15 juta, 20 juta, 90 juta. Satu narapidana ditarget 100 korban. Dia minta tolong ke saya agar dia memperlihatkan anggota tubuh saya. Saya disuruh mendesak. Saya diapakan, Yong? Kok saya bisa
Betul. Istrinya ini jatuh cinta, pacaran dengan orang yang mengaku orang kaya dari Arab. Kontak person itu yang bikin saya aneh dan saya curiga. Ibu mulai sadar kena tipu, gimana ceritanya? Saya teleponan sama dia tuh tiba-tiba suami saya mendengar apa saya omongin itu kan. Akhirnya dia tuh marah besar, Pak. Semua tabungan saya diambil sama suami saya, Pak. Dia marah-marah karena minta uang transfer terus sama saya. Ya dia ngancem-ngancem kalau dia tuh pengen nyebarin video saya ke anak saya, ke suami saya, ke medsos juga, Pak. Saya bela-belain sampai kali utang banyak kayak gini, Pak. Ini adalah wanita yang waktu itu dibilang diduga adalah orang yang juga ikut membantu Farouk dalam melancarkan aksi-aksi penipuannya. Artis-artis yang kena jadi korban Haris Riza juga kena. Ini robot trading nggak ada satupun yang masuk Bapepti kan? Ada nggak? Saat ini nggak ada. Ada kan? Setelah kejadian semua, akhirnya berbondong-bondong ya secara halus mengakui bahwa kami bodong. Iya. Dengan alasan kami membekukan trading, membekukan WD dan depo dalam rangka mematuhi regulasi yang disiapkan regulator. Oh berarti secara nggak langsung ngaku dong, bodong dong. Iya. Mbak Tessa Mariska yang sedang melaporkan artis Krishna Mukti atas tuduhan apa? Nilep uang. Pasal 378, 372. Penipuan dan penggelapan. Oke, ini uang apa? Uang arisan. Uang arisan. Sekali orang menang itu berarti ada 260 juta ya? Iya. Dia tidak membayar itu dari 2019. Kan lu udah dapet, bayar dong. Lama saya masukin ke grup itu, ditagi-tagi nggak mau ngomong, diteriak-teriakin orang nggak mau ngomong. Lu udah narik, lu udah terima duit kita, lu nggak pernah mau ngomong di grup. Bayangin dong, arisan bodong. Betul. Yang menimpa teman-teman 10% di Hong Kong dan 10% ada di Malaysia. Ini yang PMI Hong Kong memberikan uangnya sebanyak 80 juta. Ternyata di Indonesia sana ada yang sampai 300 juta satu orang, sampai ada yang 500 juta. Pelakunya di mana? Di Banyumas. Pelanggan baksonya dia yang PMI itu. Oh jadi terduga pelakunya penjual bakso? Iya. Kami mak-mak yang gak berdaya ini ditipu oleh pasangan suami istri yang mengaku anggota kepolisian berpangkat AKBP. Kan polisi itu mengayomi, bukan Sebelum dia oknum polisi ini lebih kejam. Ini udah sadis di luar perikemanusiaan dan kadang lebih jahat dari begal. Kalau di total kurang lebih 50 korban, bisa mencapai antara 25 sampai 50 miliar. Jadi Jomingo itu platform ponzi, tapi dia berkedok startup kemudian marketplace. Minyak goreng itu per 2 liter cuma 10.000. Ada susu, ada Fazio cuman harga 6.750 ya. Nyasarnya kebutuhan Ya, ibu. betul. Dia ada satu menu, ini menu ponzinya. Lu setor duit aja, kita belikan barang, kita jualin di luar negeri. Nanti lu cuman dapat untungnya doang. Jadi klik-klik dapat duit. Klik bayaran, cuman ngeklik kita dapat bayaran. Tiba-tiba hilang. Hilang scam. Hilang scam. Kantor-kantornya hilang semua. Uang nggak bisa ditarik. Fix scammer. Oh iya, fix scammer. Penipuan iPhone si kembar, kerugian korban sampai 35 miliar. Bersih lebih dari 35 miliar. 41,9. 41,9 miliar. Lu berapa pada saat itu ya? 5,8. 5,8 miliar. Iya. Total sekarang tuh 6,4. Di situ pada intinya tidak bisa memenuhi pesanan kita semua. 4.000 unit. Gila. Kalian menghina kami supir dari kamu segala macam, tapi kami sudah memberikan kalian miliaran rupiah gitu. Maaf ya Bu, saya harus ngomong kayak gini. Karena Anda merendahkan kami dengan bilang, ini drama murahan, ini terlalu mahal buat kami ngeluarin uang miliaran. Dia nakut-nakutin aku kan jualan skincare. Nah si artis G ini pernah jualan skincare. Kamu tahu nggak dia itu sampai dihempaskan 1 ton skincare-nya. Skincare-nya nggak laku. Artis siapa lagi? Inisial IG yang sekarang jadi desainer. Artis tuh lihat artis, harus branding kayak gitu. Artis mah sebenarnya nggak punya duit. Kayak gitu biar kelihatan kaya aja. Penyanyi internasional dari Diomongin Indonesia. apa katanya? Selangkangannya. Ini Lembe Tura kalah nih. Yang ngebatalin kita tetap bayar dia. Kalau dia yang ngebatalin pun kita yang bayar. Ada demi Tuhan. Tunggu. Yang pertama kali itu kita dilaporin BPKN dulu. Bilang kalau kita meresahkan, kita mau di demo ya. Di mana? Ini juga ada demonya juga gitu. Ada. Mau di demo di mana? Kemendag sama Bepom. Sama. Meresahkan. Yang ketiga yang di PN Selatan, Perdata.
Katanya perbuatan melawan hukum. Dia minta tuntutan 8M. Yang keempat, coklat skincare di Jawa Barat. Kita dilaporin karena katanya ngaku-ngaku bahwa dari Jepang. Yang kelima, barusan kemarin pengancaman dan penipuan ya. Kalau dia nggak ngerasa salah, pakai bukti yang ada. Ayo kita sama-sama jalanin ini. Dibeberkan. Jangan diduga bikin justru bukti-bukti baru dengan laporan-laporan yang nggak jelas itu. Ayo kalau nggak ngerasa salah, duduk bareng-bareng. Kita jalani kepolisian ini. Maksudnya gini, amalkan apa yang tulisan-tulisan kalian buat. Sahabat super yang baik hatinya, ayo, benar-benar super nggak? Mantan Putri Indonesia Persahabatan 2002 dimiskinkan ya. Permohonannya Mbak diadakan pilot dan itu si hakimnya lagi-lagi Erin Manik yang terkena kasus Ronald Tanur ini nih. Iya, betul. Kami sekeluarga diancam dibunuh. Inisialnya JS, warga negara Italia. Dia sempat bicara, apabila terjadi sesuatu terhadap LS, keluarga kamu gone. Balik WNA ini saya juga nggak tahu siapa. Sekebal apa dia sama hukum di Indonesia. Setiap kali saya laporin, semuanya stuck. Mantan Putri Indonesia ya, berbisnis dengan warga negara asing, tapi malah disuruh membayar utang 7 juta US dollar ya. Dia sempat diancam keluarganya akan dihabisi. This is a big lie. She's lying on many things. She's lying to the reporter, she's lying to the police, she's lying to her friends, she's lying to her business partner. She's trying to play the victim. Dia cuma bilang bahwa mungkin ini lagi playing victim aja. Jadi ini minta luka ini dideportasi, dikasih duit 500 juta. Ada lagi nih, hampir 1M. Laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Untuk menjarain luka. She's using someone that she's paying to block this case. So she's blocking everything. Oke, jadi menurut Luka ini ada seseorang yang supaya laporan orang terhadap dia di Bali tidak jalan gitu ya. Beliau membuat rumah subsidi. Rumah itu bukan diberikan kepada kami, tapi kita akan diberikan fee daripada hasil penjualan itu. Makanya kita mau menginvestasikan uang. Mulai dari uang berapa Pak yang diminta sama diinvestasi? 1 juta pertama dinilai 10 juta Pak dalam waktu 2 minggu. Rata-rata tunanetra semua korbannya? Tunanetra, betul. Pekerjaannya apa aja rata-rata Pak? Tukang pijit, ngamen, jual kerupuk, dan pijat keliling. Dari bujuk rayunya beliau, uang tabungan habis tuh buat nikah? Semua. Rumah saya itu akan disita sama bank. Utangnya ke Bank BRI Pak? 140 juta Pak. Total semua kalau dari teman-teman tunanetra yang lain ada berapa sudah Pak? Semuanya ada 240 juta. Yang diambil oleh Surya Arya Brilliant itu. Saya tuh nggak pernah dikasih dokumen apa-apa. Tahun 2021 dia muncul bilang, Bu itu sudah dipecah, 2 saya beli. Kaget saya. Walaupun ini ibu dulu nggak tahu apa yang ibu tanda tanganin, akte hibah atau akte jual beli yang diduga ini adalah jebakan dan penipuan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ternyata dari tanggal, dari objeknya pun salah. Intinya orang ini kemana si Tri ini? Kabur. Dalam jual beli ada prosedurnya, itu tidak dilalui dengan benar. Satu, ibu ini tidak pernah mendapatkan uang. Kedua, yang datang itu Tri bukan dengan notaris. Ketiga, mestinya para pihak itu harus mendapatkan turunan. Nyatanya 2 tahun nggak dapat apa-apa. Minta pun nggak dikasih. Setelah dipanggil polisi. Polisi baru dikasih. Ya untuk Tri Ratna Dewi, tolong kalau kamu nggak nipu, kenapa kabur? Bukti ini menurut saya yang orang nggak tahu hukum cacat. Kamu itu nempati rumahku berarti kan nyerobot. Bapaknya pendeta, anaknya pendeta nih. Nah, anaknya ini bikin sebuah perusahaan tidak punya izin menghimpun dana masyarakat. Dia himpun dana masyarakat. Dia bawalah orang-orang masuk ratusan miliar, Mas. Gereja ini diduga ya ada uang sekitar 100-an miliar lebih masuk ke Indosuria. Dia ini menggunakan modus agama untuk mendapatkan persembahan dan uangnya dia salah gunakan. Persembahan dan perpuluhan itu semacam memaksa dan mengancam. Dari pendeta ini khotbah, dia bilang kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu menipu Tuhan, kamu akan kena kutuk.
Oknum pendeta ini adalah oknum pendeta kaya. Rumahnya di Interkon gede, mobilnya juga bagus, sedangkan jemaatnya 70% lebih itu miskin. Oknum gereja ya pendeta kebal hukum dan menjadikan aparat hukum itu seolah-olah hansipnya dia. Gimana orang bayarannya? Brimob itu jagain kantor-kantor dia. Anak pengusaha skincare di Makassar ditipu masuk akpol, rugi 4,9 miliar. Yang bikin sakit hatinya itu udah nipu, anak saya ditahan, keluarga sudah kayak kemakan, hipnotis. Gonzalo kan situ udah nggak lulus di Makassar, tapi dia tetap bawa Gonzalo ke Semarang. Katanya kamu dapat kuota khusus dari Kapolri. Dia juga bawa surat rekomendasi dari Pak Habib Lutfi. Bunda selamatkan saya, pokoknya saya mau pulang, bawa saya pulang. Di kafe itu dia sambil memegang pistol, perkenalkan diri lagi bahwa saya ini dekat sama Sahroni. Kamu mengaku istri Sahroni, aku sudah tahu permainan kamu. Kamu tidak kembalikan itu 4,9 miliar, 50 orang di kampungmu ikut bikin laporan. Jadi sindikatnya itu dia bekerja sama dengan keluarganya, 5 orang polisi. Berarti penipuan, penggelapan, TPPU.